statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari mulai dari mengumpulkan dan mengolah data untuk disusun, disajikan, kemudian dianalisa dan disimpulkan secara teliti dan benar. Untuk menyajikan data terbagi dua, yaitu ada data tunggal dan data berkelompok. Penyajian data tunggal diantaranya ada 1. Tabel. Penyajian dalam bentuk tabel biasanya disebut frekuensi tunggal karena langsung melibatkan frekuensinya masing-masing. Contohnya, misalkan diberikan contoh data berikut, akan kita buat dalam bentuk tabel, maka harus dibuat 2 kolom. Setelah dibuat 2 tabel, kolom pertama kita isi dengan kolom nilai. Sedangkan yang kedua adalah kolom frekuensi. Kolom nilai diisi dengan angka 9. Gitu. 12, 17 dan 23. Sedangkan kolom frekuensi menyatakan banyaknya jumlah angka yang muncul tersebut. Karena angka 9 muncul 2 kali, maka frekuensinya diisi dengan angka 2. Nilai 12 muncul sebanyak 3 kali, berarti frekuensinya 3. Dan seterusnya. Dengan penyajian data menggunakan tabel, kita tahu berapa frekuensi setiap angka. Misalkan angka 12 di sini frekuensinya 3 atau ada 3 buah. Yang kedua adalah diagram batang. Diagram batang itu cara penyajiannya dengan menggunakan datanya dalam bentuk batang atau kotak atau interval tertentu di bidang kartesius. Pada sumbu X biasanya menyatakan nilai, sedangkan sumbu Y menyatakan frekuensinya. Dari data pada tabel, dari nilai 9, 12, 17, dan 23. Karena nilai 9 ada 2, kita akan maka dibuat persegi panjang setinggi 2. Demikian juga nilai 12. Kan ada 3, maka dibuat persegi panjang setinggi 3. Dan seterusnya, itulah yang dinamakan diagram batang. Ketiga, ada diagram garis. Diagram garis adalah penyajian data dalam bentuk garis pada bidang kartesius. Seperti ini diagram garis. Diagram garis biasanya bisa menggambarkan keadaan yang berkesinambungan. Pasangan frekuensi dalam data dianggap sebagai koordinat X dan Y pada bidang kartesius, dengan X menyatakan nilainya dan Y sebagai frekuensinya, sehingga kita peroleh dengan titik-titik. Sehingga kita ambil dari soal tadi ya, 9, 2. Sehingga dia di sini ya. Tuh. Terus 12, 3. Di sini ya, dan seterusnya. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita hubungkan seperti ini. Selanjutnya yang keempat adalah diagram lingkaran, adalah penyajian data dalam bentuk lingkaran. Nah, seperti ini. Untuk membuatnya kita harus menentukan besar data tersebut. Untuk seluruh, kita tentukan besar sudut lingkaran untuk setiap nilai keseluruhan data dengan cara sudut A sama dengan banyak A dibagi banyak seluruh data dikali 360 derajat.
Dari data dalam tabel ditemukan ada 12 data. Sehingga untuk menentukan besar sudut lingkaran dari masing-masing nilai sebagai berikut. Sudut nilai 9 sama dengan 2 dibagi 12 dikali 360 derajat, hasilnya 60 derajat. Kita gambar terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Sudut nilai 12 sama dengan 3 dibagi 12 dikali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Kita gambar seperti tadi. Nah, kita lakukan sampai seterusnya. Biasanya setiap nilai diwakili oleh warna yang berbeda. Nah, diagram lingkarannya sebagai berikut. Seperti ini. Kita akan membahas data berkelompok. Data tunggal bisa dibentuk dengan data interval tertentu, disebut dengan data berkelompok. Penyajian dapat dibentuk dalam tabel distribusi frekuensi, TDF, histogram, poligon, dan OGIF. Pertama, kita akan membahas tabel distribusi frekuensi atau TDF. Misalnya seperti ini contohnya. Kita akan menyusun tabel distribusi frekuensi dengan membuat tabel. Tabel pertama kita isi dengan nama nilai, tabel kedua kita isi dengan frekuensi. Pada kolom nilai kita akan memasukkan nilai interval yang paling terkecil, yaitu 1. Panjang interval ini harus sama, seperti 1 sampai 5. Nah, setelah seperti ini, kita hitung nilai 1 sampai 5 ada berapa? Ada 3. Berarti frekuensinya diisi dengan angka 3. Nilai 6 sampai 10 ada 5. Jadi kita tulis 5 dan seterusnya. Nah, setelah kita isi seperti ini, kita perhatikan kelas ketiga yaitu 11 sampai 15. Frekuensinya 8. Maka diperoleh beberapa informasi. Ini dia informasinya, batas bawah atau BB adalah sama dengan 11. Yang kedua, batas atas sama dengan 15. Setelah itu kita hitung tepi bawah sama dengan batas bawah dikurang 0,5 sama dengan 10,5. Selanjutnya, tepi atas sama dengan batas atas ditambah 0,5 sama dengan 15,5. Yang kelima, panjang kelas sama dengan tepi atas dikurang tepi bawah sama dengan 5. Yang keenam adalah titik tengah sama dengan setengah ditambah batas atas ditambah batas bawah sama dengan 13. Kita akan membahas histogram dan poligon. Gambarnya kita buat seperti ini. Sumbu datar disebut juga tepi kelas dan sumbu tegak disebut juga frekuensi. Untuk membuat histogram kita dapat menggunakan distribusi frekuensi dengan menambah kolom tepi kelas. Setelah kita menambahkan tepi kelas untuk angka-angka masing-masing dalam kelas. Selanjutnya buat persegi panjang. Sehingga masing-masing kelas adalah tepi alasnya dan frekuensi sebagai tingginya. Dengan demikian histogramnya sebagai berikut. Poligon frekuensi adalah diagram garis yang menghubungkan setiap garis tengah dari suatu histogram. Untuk membuatnya kita dapat memanfaatkan histogram. Pertama, buat titik tengah. Dibuat titik tengah di setiap diagram batang. Kemudian hubungkan titik-titik itu dengan garis. Nah, seperti ini. Ketiga, kita akan membahas frekuensi kumulatif. Apa itu frekuensi kumulatif? Adalah frekuensi yang kurang dari dihitung dari banyaknya data yang kurang dari nilai tepi atas setiap kali interval. Dari tabel sebelumnya kita peroleh frekuensi kumulatif kurang dari banyaknya data yang kurang dari 5,5 ada 3. Banyaknya data yang kurang dari 10,5 adalah 5.
Banyaknya kurang data dari 15,5 yaitu 8. Banyaknya kurang data dari 20,5 adalah 7. Banyaknya data 25,5 adalah 5. Banyaknya data 30,5 kurang dari 2. Banyaknya data 10,5, di sini 5 dan di sini 3. Ditambahkan menjadi 8. Banyaknya data yang kurang dari 15,5 adalah 8 tambah 5 tambah 3. Dan seterusnya. Seperti itu caranya. Banyaknya frekuensi kumulatif kurang dari, maka diperoleh titik 0,5, 5,5, 10,5, 15,5, 20,5, 25,5, dan 30,5. 5,5 adalah 3. 5,5 hasilnya 3. Kita masukkan angka yang di sini. Setelah itu kita sambung pakai garis. Nah, seperti ini contohnya. Ini disebut juga kurva atau ogib positif. Di sini 25,5 ada 2, berarti kita tulis di sini 2. Banyaknya data di 20,5, di sini ada 5, di sini ada 2, berarti di sini 7. Nah, dan seterusnya. Kita pasangkan di sini ya, angka yang di sini. Setelah kita buat seperti ini, kita akan sambungkan dan jadi ogib negatif. Jika ogib positif berarti naik, dan jika ogib negatif berarti turun. Sekian pembelajaran tentang statistika. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.